warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Rahmadanti dari kelas A1 Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen memori, sistem berkas, dan input-output. Materi yang pertama yakni mengenai manajemen memori. Manajemen memori merupakan proses pengaturan RAM oleh sistem operasi yang tujuannya untuk menyimpan program dan data yang sederhana, kemudian untuk mengatur pembagian ruang memori, serta menjaga agar proses tidak saling mengganggu dan membuat CPU bekerja lebih cepat. Jadi intinya, RAM sebagai tempat kerja sementara bagi program, kemudian sistem operasi bertugas untuk mengatur siapa saja yang bisa memakai ruang tersebut. Tujuan dari manajemen memori yang pertama yakni untuk proteksi. Proteksi berfungsi menjaga agar suatu proses tidak mengakses data milik proses lain. Contohnya seperti Chrome yang tidak bisa membaca dokumen Word dan game yang tidak bisa menggunakan data aplikasi lain. Yang kedua ada alokasi. Alokasi merupakan proses pemberian ruang memori pada program, misalnya seperti Word yang membutuhkan 200 MB dan Chrome yang membutuhkan 500 MB. Jadi, sistem operasi akan menyediakan ruang sesuai dengan kebutuhan prosesnya masing-masing. Yang ketiga ada swapping. Swapping dilakukan ketika RAM mulai penuh. Sistem operasi akan memindahkan sementara proses yang jarang digunakan ke penyimpanan sekunder seperti hard disk atau SSD agar tersedia ruang untuk proses yang baru. Contoh swapping yakni misalkan kita mempunyai RAM sebesar 6 GB, kemudian digunakan untuk Chrome sebesar 2 GB, game sebesar 3 GB, dan Spotify sebesar 500 MB. Kemudian kita ingin membuka aplikasi editing video. Karena RAM kita hampir penuh, maka sistem operasi akan memindahkan sementara Spotify ke area swap, sehingga aplikasi editing dapat memperoleh ruang yang lebih luas. Dan proses swapping tersebut terbagi menjadi dua cara pemrosesan, yakni yang pertama adalah swap out dan yang kedua adalah swap in. Swap out di mana proses yang jarang digunakan di RAM akan dipindahkan terlebih dahulu ke dalam disk. Tujuannya untuk membebaskan ruang RAM. Kemudian yang kedua adalah swap in, yakni di mana ketika proses tersebut dibutuhkan kembali, maka data proses tersebut akan dipindahkan lagi ke RAM. Tujuannya agar CPU dapat menjalankannya lagi. Kemudian dalam proses swapping tersebut terdapat waktu yang diperlukan selama melakukan swapping. Cara menghitung waktu swapping suatu data dapat kita hitung dengan rumus proses dibagi dengan kecepatan transfer ditambah waktu latensi disk. Soal swapping diketahui sebuah proses sebesar 5 MB dengan kecepatan transfer 20 MB per second dan waktu latensi disk selama 3 millisecond. Maka cara menghitungnya 5 MB dibagi dengan 20 MB per second ditambah 3 millisecond. Hasilnya menjadi 250 millisecond ditambah 3 millisecond. Kemudian kedua tersebut ditambahkan sehingga hasilnya menjadi 253 millisecond. 253 millisecond dikalikan 2 sehingga hasil akhirnya adalah 506 millisecond. Jadi, total waktu swapping proses tersebut adalah 506 millisecond. Kemudian ada arsitektur pembagian ruang. Dalam manajemen memori, terdapat arsitektur pembagian ruang, yakni RAM harus dibagi menjadi beberapa bagian agar dapat digunakan oleh banyak proses. Arsitektur pembagian ruang terbagi menjadi dua metode, yaitu yang pertama ada partisi statis dan yang kedua ada partisi dinamis. Partisi statis dibuat sejak komputer dinyalakan. Ukuran statis sudah ditentukan dan tidak akan berubah. Kelebihannya adalah partisinya sederhana dan mudah dikelola. Namun, partisi statis juga memiliki kekurangan, yakni kekurangannya adalah banyaknya ruang kosong yang terbuang dan kurang fleksibel. Kemudian partisi dinamis. Partisi dinamis dibuat sesuai dengan kebutuhan program. Jika program membutuhkan 80 MB, maka sistem akan membuat ruang sebesar 80 MB. Kelebihan dari partisi dinamis ini adalah lebih hemat dan lebih fleksibel. Namun, kekurangannya yakni dapat menyebabkan fragmentasi. Materi kedua mengenai sistem berkas. Sistem berkas merupakan bagian dari sistem operasi yang fungsinya untuk mengelola penyimpanan data pada media penyimpanan secara terstruktur. Sistem ini mengatur bagaimana data disimpan dalam bentuk file, diorganisasikan dalam direktori, serta bagaimana data dapat diakses oleh pengguna maupun aplikasi. Fungsi dari sistem berkas sendiri terbagi menjadi dua, yakni ada fungsi utama dan fungsi tambahan. Fungsi utama sistem berkas meliputi untuk menyimpan suatu data, mengorganisasikan, dan mengolah data.
Sistem berkas juga menyediakan mekanisme untuk menyimpan data dalam bentuk file serta mengelompokkannya dalam direktori agar mudah diakses oleh pengguna. Sedangkan fungsi tambahannya yakni seperti pengaturan hak akses pengguna terhadap file. Hal ini penting untuk menjaga keamanan data terutama dalam sistem multi-user. Selain itu, sistem berkas juga dilengkapi dengan fitur journaling yang fungsinya untuk memulihkan data ketika terjadi kesalahan atau kerusakan sistem. Kemudian ada struktur sistem berkas. Struktur sistem berkas terbagi menjadi 4 bagian, yakni yang pertama adalah blok penyimpanan. Blok penyimpanan merupakan unit dasar dalam penyimpanan data, di mana setiap file akan dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disimpan dalam blok-blok tersebut. Penggunaan blok dengan ukuran tetap bertujuan untuk mempermudah pengelolaan data dan meningkatkan efisiensi sistem. Yang kedua ada metadata. Metadata merupakan informasi tambahan yang menjelaskan suatu file seperti nama file, ukuran, tipe file, lokasi penyimpanan, serta waktu pembuatan dan modifikasi. Metadata sangat penting karena membantu sistem operasi dalam mengidentifikasi dan mengelola file dengan lebih terstruktur. Yang ketiga ada direktori. Direktori digunakan untuk mengelompokkan file dalam suatu struktur hierarki. Struktur ini menyerupai pohon atau tree, di mana terdapat direktori utama atau disebut root, yang menjadi induk dari seluruh file dan subdirektori. Dengan adanya struktur ini, pengguna dapat mengelompokkan file berdasarkan kategori tertentu, sehingga memudahkan pencarian dan pengelolaan data. Terakhir ada tabel alokasi. Tabel alokasi berkas berfungsi untuk mencatat lokasi penyimpanan setiap file dalam media penyimpanan. Tabel ini membantu sistem operasi menemukan dan mengakses data dengan lebih cepat dan lebih efisien. Kemudian ada operasi dasar sistem berkas. Operasi dasar sistem berkas terbagi menjadi 5 cara, yakni yang pertama adalah create atau membuat. Pada saat pengguna membuat file atau create, sistem operasi akan membuat entry baru pada direktori serta menginisialisasi metadata seperti nama, ukuran awal, waktu pembuatan, dan hak akses. Yang kedua ada open and close, yakni membuka dan menutup. Setelah membuat atau create, file dapat dibuka atau open oleh pengguna, di mana sistem akan mencari lokasi file, membuat metadata ke dalam memori, dan memberikan identitas khusus berupa file descriptor. Ketika file tidak lagi digunakan, sistem akan menutupnya atau close dan memastikan semua perubahan yang dilakukan telah tersimpan dengan baik. Yang ketiga ada read atau membaca. Operasi membaca atau read dilakukan dengan cara sistem menentukan posisi data yang ingin diakses, kemudian mengambil data dari media penyimpanan atau dari cache jika tersedia. Penggunaan cache ini sangat penting karena dapat mempercepat proses akses tanpa harus membaca langsung dari disk. Yang keempat ada write atau menulis. Operasi menulis atau write melibatkan proses penyimpanan data ke dalam blok-blok tertentu serta pembaruan metadata seperti ukuran file dan waktu modifikasi. Yang kelima dan yang terakhir adalah delete and rename atau menghapus dan mengganti nama. Ketika file dihapus atau delete, sistem operasi tidak langsung menghapus isi data secara fisik, melainkan menghapus entry direktori dan menandai blok penyimpanan sebagai ruang kosong yang dapat digunakan kembali. Selain itu, operasi seperti mengganti nama file atau rename atau memindahkan file hanya mengubah informasi pada direktori tanpa memindahkan data fisik, sehingga prosesnya relatif lebih cepat. Kemudian ada metode alokasi file. Secara umum, terdapat 3 metode utama dalam alokasi file, yakni yang pertama ada metode contiguous allocation. Contiguous allocation merupakan metode di mana seluruh blok suatu file disimpan secara berurutan dalam media penyimpanan. Artinya, jika sebuah file memiliki ukuran tertentu, maka sistem harus menyediakan ruang kosong yang cukup besar dan bersebelahan untuk menampung seluruh blok file tersebut. Keunggulan metode ini adalah kecepatan akses yang sangat tinggi. Namun, kelemahannya adalah sulitnya mencari ruang kosong yang cukup besar jika disk sudah terfragmentasi. Yang kedua, ada metode link allocation. Metode ini menggunakan pendekatan yang berbeda, yakni dengan menyimpan blok-blok file secara tidak berurutan, tetapi saling terhubung melalui pointer. Setiap blok akan menyimpan alamat blok berikutnya, sehingga membentuk suatu rantai. Keuntungan dari metode ini yakni fleksibilitas dalam penggunaan ruang penyimpanan, namun kelemahannya terletak pada kecepatan akses yang lebih lambat, terutama jika mengakses bagian tertentu dari file. Yang ketiga adalah metode index allocation. Metode index allocation merupakan metode yang menggabungkan kedua keunggulan dari dua metode sebelumnya,
Dalam metode ini, sistem menyediakan sebuah blok indeks yang berisikan daftar alamat dari seluruh blok data manapun tanpa harus membaca berurutan. Hal ini membuat proses akses menjadi lebih cepat dibandingkan dengan contiguous. Namun, metode ini membutuhkan ruang tambahan untuk menyimpan blok indeks, terutama jika ukuran file sangat besar. Masuk ke materi selanjutnya, yakni input dan output. Input dan output merupakan suatu sistem yang memungkinkan komputer untuk menerima data dari pengguna dan menghasilkan output berupa informasi yang dapat dipahami oleh pengguna. Proses input dilakukan melalui perangkat seperti keyboard, mouse, dan scanner, sedangkan output dilakukan melalui perangkat seperti monitor, printer, dan speaker. Selain melibatkan perangkat keras, sistem input-output juga melibatkan perangkat lunak seperti driver dan sistem operasi yang berfungsi untuk mengatur komunikasi antara perangkat dengan CPU. Dengan adanya sistem input-output, komputer dapat berinteraksi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada peran dan fungsi sistem input-output. Fungsi utama sistem input-output yakni sebagai sarana komunikasi antara pengguna dengan sistem komputer. Selain itu, sistem ini juga berperan dalam mengatur aliran data antara perangkat keras dan memori utama agar proses pengolahan data dapat berjalan dengan lancar dan terorganisir. Untuk meningkatkan efisiensi, sistem input-output menggunakan berbagai teknik seperti buffering, caching, dan spooling. Teknik-teknik ini memungkinkan data diproses secara lebih cepat dan mengurangi waktu tunggu, sehingga kinerja sistem secara keseluruhan dapat meningkat secara efisien. Kemudian ada jenis-jenis sistem input-output. Sistem input-output dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan cara kerjanya. Salah satunya adalah input-output berbasis karakter, yaitu pengiriman data secara satu persatu dalam bentuk karakter. Selain itu, terdapat juga input-output berbasis blok yang mengirimkan data dalam jumlah besar sekaligus sehingga lebih efisien. Berdasarkan metode operasinya, input-output juga dibedakan menjadi input-output sinkron dan asinkron. Input-output sinkron mengharuskan proses menunggu hingga selesai, sedangkan input-output asinkron memungkinkan proses lain tetap berjalan tanpa harus menunggu. Perbedaan ini sangat memengaruhi efisiensi sistem. Yang terakhir ada permasalahan dan solusi pada sistem input-output dan DISK. Dalam praktiknya, sistem input-output dan DISK sering menghadapi berbagai masalah seperti bottleneck, latensi, dan fragmentasi. Masalah-masalah ini dapat menyebabkan penurunan kinerja sistem dan memperlambat proses pengolahan data. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan optimalisasi sistem serta penggunaan teknologi yang lebih modern seperti SSD. Selain itu, pengelolaan yang lebih baik juga sangat penting untuk menjaga kinerja sistem agar tetap optimal. Baik, itu tadi merupakan video penjelasan dari saya mengenai 3 materi tersebut. Selebihnya, saya minta maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.